Bismillahirrohmanirrohim. Selamat datang di channel Gens Times, tempat belajar, berpikir kritis dan menambah wawasan. Kali ini kita akan bahas tentang sumber kebahagiaan sejati, apakah dari pencapaian material, relasi sosial, atau refleksi spiritual. Pencarian kebahagiaan merupakan salah satu dilema eksistensial yang dihadapi manusia modern. Dalam kehidupan yang penuh dengan bias dan tuntutan duniawi, tujuan hidup seringkali menjadi kabur, sehingga kebahagiaan yang dicari pun menjadi dangkal dan sementara. Namun, filsafat umum dan Islam memberikan jawaban mendalam dengan menghubungkan kebahagiaan sejati dengan keselarasan antara tujuan hidup dan hakikat penciptaan manusia. Dalam ajaran Islam, kebahagiaan sejati saadah hanya dapat dicapai melalui pemenuhan 3 tujuan utama penciptaan manusia. Yang pertama, beribadah kepada Allah. Kebahagiaan sejati tidak bisa dilepaskan dari hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Al-Quran menegaskan, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Al-Quran Surah As-Sariyat 56. Beribadah tidak hanya terbatas pada ritual, tetapi juga mencakup kesadaran spiritual yang mendalam dalam setiap aspek kehidupan. Ketika manusia menyadari tujuan ini, mereka menemukan ketenangan jiwa yang tidak dapat dicapai melalui hal-hal material. Indonesia terkenal dengan kehidupan masyarakat religiusnya di mana banyak warganya lebih mementingkan ibadah haji atau umroh dibanding uang yang dimiliki. Begitu juga ritual sedekah atau zakat setiap tahun menjadi sebuah kebiasaan yang membuat ketenangan jiwa bagi pelakunya, meskipun ketika menjalankan ibadah tersebut mereka kehilangan uang yang tidak sedikit. Yang kedua adalah menjadi khalifah di bumi. Islam memberikan mandat kepada manusia untuk menjadi khalifah, yaitu pemimpin dan penjaga bumi. Al-Quran Surah Al-Baqarah 30. Kebahagiaan sejati juga berasal dari peran manusia dalam menjalankan amanah ini dengan tanggung jawab, keadilan, dan kontribusi positif terhadap sesama makhluk. Ketika seseorang hidup untuk tujuan yang lebih besar dari dirinya sendiri, ia merasa hidupnya bermakna dan bernilai. Yang ketiga adalah memakmurkan bumi. Dalam Islam, kebahagiaan tidak hanya bersifat individual tetapi juga kolektif. Memakmurkan bumi berarti mengelola sumber daya dengan bijaksana, menciptakan harmoni sosial, dan memastikan keberlanjutan kehidupan. Dalam hal ini, relasi sosial yang sehat dan produktif menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan sejati. Berapa banyak kita temui adat kebiasaan atau budaya di Indonesia yang dirayakan setiap tahun tanpa memperhitungkan berapa materi yang dihabiskan. Seperti tahlilan bersama, perayaan Maulid Nabi, perayaan hari raya agama dan lain sebagainya sebagai perwujudan kehidupan sosial yang sehat. Dalam kehidupan modern, kebahagiaan seringkali disamakan dengan pencapaian material atau popularitas di media sosial. Namun, hal ini cenderung bersifat sementara dan rapuh, karena tidak memberikan jawaban atas kebutuhan jiwa yang lebih dalam. Kebahagiaan yang hanya berfokus pada materi seringkali melahirkan ketidakpuasan, kecemasan, dan perasaan hampa. Relasi sosial, meskipun penting, juga dapat menjadi bias jika hanya dilandasi oleh kepentingan duniawi atau pengakuan eksternal. Sebaliknya, refleksi spiritual menawarkan kebahagiaan yang lebih autentik karena menghubungkan manusia dengan tujuan hakikinya. Membantu orang lain, berbuat jujur, adil serta ibadah sholat, puasa, zakat, dan sedekah adalah bentuk-bentuk refleksi spiritual yang sering menjadi obat atau sumber ketenangan pada pelakunya. Dalam filsafat umum, Aristoteles menggambarkan kebahagiaan sebagai eudaimonia, yaitu kebahagiaan yang berasal dari hidup secara baik sesuai dengan potensi tertinggi manusia. Dalam Islam, potensi tertinggi manusia terwujud ketika ia menyelaraskan dirinya dengan kehendak Allah, menjalankan perannya sebagai khalifah, dan berkontribusi untuk kemakmuran bumi. Kebahagiaan sejati bukanlah hasil dari satu elemen saja, melainkan perpaduan dari ketiganya, pencapaian material yang halal sebagai sarana, relasi sosial yang harmonis sebagai dukungan, dan refleksi spiritual sebagai inti. Ketika hidup manusia selaras dengan tujuan penciptaannya, ia tidak hanya menemukan kebahagiaan, tetapi juga ketenangan dan makna hidup yang abadi. Semoga bermanfaat.